Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua. Siang menjelang sore sih sebenarnya. Sebelumnya perkenalkan, aku dengan Dava Sadewa, yang pada kesempatan baik ini aku bakal berperan sebagai pemandu kalian selama acara berlangsung pada hari ini. Ya, Recording in progress. sebelumnya aku ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir, dan terima kasih juga akhirnya kita bisa bertemu kembali untuk Karir Talk yang edisi keberapa ini ya, saking banyaknya sampai lupa ya. Dan pada topik kali ini, seperti yang sudah semuanya tahu, topik yang akan dibawakan terkait dengan Pathway to US Medical Residency, di mana pada Karito kali ini kita akan membicarakan terkait dengan gimana sih kalau seandainya kita bakal ngembangin karir, bakal ngembangin studi kita terkait dengan residence, terkait dengan spesialisasi lanjutan ke luar negeri, terutama ke US kali ini. Dan narasumber yang kita datangkan, narasumber yang cukup spesial, yang mungkin sangat sibuk, dan waktu-waktunya tiap menitnya juga sangat berharga. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan secara pribadi kepada Kak Melati. Mungkin bisa say hello, Kak. Halo semua. Kedengaran nggak ya suara saya? Iya, kedengeran, Kak. Oke, selamat siang. Saya lagi pikir mau siang apa sore ya. Oke, selamat siang semua. Baik-baik aja ya kabarnya. Iya, baik, Kak. Yang lain nggak tahu sih, Kak. Ya, semoga baik. Ya udah deh, mungkin teman-teman udah pada bosan ya, Kak, ya, kalau dengerin aku ngomong sendiri dan nggak selesai-selesai. Mungkin bisa langsung dilanjut aja ke acara utama. Sebelumnya akan diawali dengan sambutan dari Ketua HMPPD kita untuk Sandia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, sebelumnya suaranya apakah terdengar ya? Terdengar, Pak Bos. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Miss Melati, Pak MPC selaku perwakilan dari Kaplan. Yang kami hormati pula teman-teman rekan dokter muda pada hari ini yang sudah berkenan bergabung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita semua bisa berkumpul pada acara siang hari ini tanpa kurang suatu apapun. Kemudian salawat dan salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, para pengikutnya yang senantiasa mengikuti hingga akhir zaman ini. Masa depan itu adalah untuk mereka yang memiliki wawasan yang lebih daripada orang lain. Masa depan itu tercipta bagi mereka yang mempunyai visi yang lebih jauh daripada visi orang lain. Dan masa depan itu ada untuk mereka yang berani bermimpi tentang mimpi yang tidak pernah terbesit di pikiran orang lain. Oleh karenanya kami selaku perwakilan dari HNPT ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Mel selaku perwakilan dari Kaplan Medical atas kesediaannya untuk nantinya berbagi ilmu maupun wawasan yang nantinya diberikan. Kami berharap dengan sharing-sharing nanti bisa membuka satu opsi lagi, bisa membuka satu pintu yang mungkin selama ini kita nggak pernah lihat pintu itu sebelumnya. Sehingga dengan begitu kami dari Dokter Muda UNS bisa memiliki lebih banyak opsi dan kemudian bisa lebih mempertimbangkan pintu mana yang cocok sesuai dengan potensi kita masing-masing. Saya berharap acara nanti ini berjalan dengan lancar, kemudian membawa keberkahan dan juga kebermanfaatan untuk kita semua. Mungkin kurang lebihnya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke atensi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih juga atas sambutan yang sudah diberikan kepada dari Ketua HMPPD kita, Sandia Noval Budianto. Mungkin selanjutnya untuk acara sebelum kita beralih ke acara utama, penyampaian materi, pemaparan materi dari Kak Melati, bisa ditampilkan CV dari Kak Melati terlebih dahulu, karena sesuai dengan peribahasa, tak kenal maka ta'aruf ya teman-teman ya. Tak kenal maka tak sayang, jadi alangkah baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu dan bisa lebih dekat lah seenggaknya dengan narasumber kita pada hari ini.
Ya, untuk CV seperti yang bisa kita lihat semuanya, dengan narasumber kita pada kesempatan yang baik ini ada Miss Melati Aros Putri atau Kak Melati Aros Putri, panggilannya Kak Mel. Kemudian untuk karir historinya dapat dilihat Corporate Language Trainer untuk English dan Bahasa Indonesia, English Today dari tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian EFL Teacher untuk Wall Street English dari tahun 2016 sampai 2017. Beliau juga pernah sebagai Francis Star Academic Manager di PT LEIT Utama Indonesia untuk selama periode 2014 sampai 2016. Kemudian juga sebagai Material Developer freelance untuk PT yang sama, PT LEIT Utama Indonesia dalam periode 2012 sampai 2016. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Academic Supervisor untuk Leadership English Institute periode 2012 sampai 2014. Dan juga pernah sebagai teacher untuk Leadership English Institute dalam periode 2011 sampai 2012. Selanjutnya untuk professional experience beliau pernah memiliki pengalaman sebagai teacher yang mengajarkan berbagai topik dan bahan ajaran, yang tentunya experience beliau sebagai teacher juga sudah sangat banyak. Kemudian dalam hal manajemen, beliau juga sudah pernah memanage berbagai hal ya, bisa dilihat juga di CV beliau, yang mungkin saking banyaknya tidak bisa disebutkan satu-satu ya, karena kalau dibacain satu-satu mungkin sampai nanti sore baru selesai ini. Kemudian berikut juga PT-PT ataupun company yang pernah bermitra dengan beliau, ya bisa di-scroll ke bawah. Ya. Ya, kemudian terkait dengan academic and qualification, beliau terkait dengan riwayat pendidikannya ya, sebagai student of master degree in University Negeri Jakarta atau UNJ in Management and Education pada tahun 2013. Kemudian juga bachelor degree in Prof. Dr. Hamka University in English for Teacher Training and Education field pada tahun 2011. Kemudian berikut juga key competencies and skills yang beliau miliki. Ya. Mungkin tanpa lama-lama dan tanpa basa-basi lagi, untuk Kak Melati, apakah sudah siap, Kak? Siap, Kapten. Ya udah deh, berarti saya persilahkan ke Kak Melati. Baiklah. Ya, terima kasih banyak ya Dava. Aduh, CV-nya sampai dibacain dari atas sampai bawah. Luar biasa sekali. Saya jadi merasa lebih muda ya, kalau salah kebalikannya. Saya jadi ngerasa lebih tua nih. Soalnya ketahuan deh ternyata kalau lulusnya tahun 2011. Oke, saya langsung share screen aja ya. Bisa dilihat ya semuanya ya. Alright, jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol casual aja sih sebenarnya mengenai pathway to medical residency in the US. Sebelumnya nih, yang udah pernah tahu jalurnya gimana untuk melakukan residensi ke US, ada yang sudah tahu? Boleh tolong di-raise atau langsung di-unmute aja? Kalau yang udah tahu? Oke, belum ada. Nah, kurang lebihnya kita akan membicarakan tentang itu yang akan kita cover hari ini. Kenapa sih we have to obtain medical license in the US? Lalu juga gimana application process dan timeline-nya? Tips to increase your odds atau your strength? Understanding USMLE itu apa sih? Dan study plan strategies-nya seperti apa? Dan how Kaplan can help you actually with this, ya? Baiklah, nah apa sih sebenarnya benefits-nya sendiri dari obtaining a residency in the USA? Of course, yang pertama sebenarnya sih lebih fast pathway aja sih to do a specialization, karena biasanya hanya butuh waktu 3-5 tahun tergantung dari spesialisasi apa yang akan kamu ambil nanti di sana. Nah, yang kedua, karena all candidates itu enter the same application pool. Jadi nanti
pas proses untuk pengajuan aplikasi untuk menuju residensi di USA, kalian hanya perlu apply di job street-nya medical graduates. Hanya ada satu-satunya di USA, dan itu kita akan melamar di satu pool aja. Dan juga yang ketiga adalah help fill the anticipated doctor shortage in the USA. Nanti kita lihat sendiri berapa persen sih sebenarnya kebutuhan US itu akan specialist, karena out of the blue ya, out of our mind juga, United States itu ternyata butuh lumayan banyak IMGs untuk menempati doctor resident position mereka. Yang keempat, of course, competitive salaries. Karena sebagai dokter resident di USA, kamu juga akan mendapatkan gaji atau uang saku dari pemerintah US. Nah, ini dia kebutuhan IMGs atau International Medical Graduates oleh CUS. Mereka itu di tahun 2021 yang matching dari non-US IMGs ada sekitar 4.356 doctor resident. Jadi itu jumlah yang tidak sedikit sebenarnya, jumlah yang cukup banyak, karena mereka itu butuh sekitar 27% dari US physician workforce ya. Ini source-nya juga kita ambil dari NRMP, National Resident Medical program. Jadi prediksinya mereka itu sebenarnya kekurangan dari dokter residen dan si spesialis itu sendiri ada di sekitar 125.000 primary care physician, surgeons, dan juga medical specialist. Jadi bisa dibayangin kalau misalnya kalau mereka memang sangat membutuhkan posisi-posisi yang akan kita sebutkan. Contohnya dari internal medicine. Dari internal medicine itu ada total of 8.697 yang sudah diisi, yang mana dari non-US IMGs itu ada 2.116, sekitar 25% dari kebutuhan total IMGs mereka. Nah, ini memang top specialties yang banyak sekali ditempati oleh non-US IMGs. Kita Indonesia kita termasuk si non-US IMGs. Jadi mulai dari yang first rank itu di internal medicine, lalu family medicine, pediatrics, pathology, neurology, sampai ke neurological surgery. Jadi kalau misalnya ditanya, Mel, apakah saya kalau mau ambil residensi di US itu hanya bisa ambil internal medicine karena itu memang yang kesempatannya paling besar? Well, Anda juga sebenarnya bisa ambil yang lain. Cuma memang persentasenya untuk sekarang internal medicine itu memang yang paling top rank yang bisa diambil sama IMGs. Oke, nah kalian juga bisa lihat sendiri number-number yang diisi oleh non-US IMGs di berbagai rumah sakit around America. Dan kalau dilihat dari professional workers, mulai dari plastic surgery sampai ke pediatrics, ini memang adalah range untuk salaries mereka per tahun. Yang paling tinggi itu adalah si plastic surgery. Plastic surgery dalam satu tahun itu mereka akan mendapatkan income sekitar 526.000 US dollars. Dan pediatrics itu sendiri mendapatkan sekitar 221.000 US dollars per tahunnya. Ini untuk yang sudah specialist ya. Jadi semakin dia mahal bayarannya, memang semakin kuat dan semakin ketat persaingannya. Kalau kita bicara tentang persaingan, karena memang untuk program dokter residen di US itu sendiri, persaingannya bukan hanya antar negara yang tidak datang dari US, tapi juga dari dokter-dokter residen dari US-nya itu sendiri. Makanya kenapa kalau yang top ranks untuk masalah gaji si specialist, ini kebanyakan memang
ditempati oleh dokter-dokter yang originally coming from US. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang dari luar US juga bisa. Nah, sekarang kita udah lihat kan tadi ya, itu pendapatannya bagaimana, presentasinya gimana. Pertanyaannya sekarang adalah, oke Mel, ini sekarang jadi gimana sih caranya kita bisa untuk apply residensi ke USA atau ke Amerika. Nah, pada dasarnya kita sebelum apply residensi di US, kita harus submit beberapa application kita di ECFMG. Sebelumnya udah ada yang tahu ECFMG itu apa? ECFMG, coba sambil nunggu ya, yang tahu siapa boleh ditunjuk tangan, nanti saya akan kasih free Med Essential Book, e-book ya, yang tahu ECFMG itu stands for what. Boleh silakan langsung aja di raise hand. Nah, kita mesti apply dulu di ECFMG, kita register di sana, nanti ECFMG ini yang akan verify our medical degree yang kita dapat dari universitas kedokteran kita, ya. Lalu mereka juga akan membutuhkan USMLE score kita. Jadi kita harus benar-benar lulus step 1 dan step 2 CK, clinical knowledge, ya. Jadi USMLE, United States Medical License Examination, itu kepanjangannya. Nah, ECFMG setelah melakukan verifikasi di kedua hal ini, lalu mereka akan finalize, lalu kita akan dapat certification dari ECFMG. Kalau bahasa awamnya, bahasa sederhananya, ECFMG itu seperti kita diabsahkan kalau ternyata si A ini memang iya dokter, something like that. Nah, nanti setelah kita dapat certification dari ECFMG, kita akan menuju ke IRAS. Nah, IRAS inilah yang tadi saya bilang, ini adalah portal atau job street-nya para calon dokter residen untuk memilih rumah sakit. Ya, jadi kita apply-nya memang through IRAS. Apa yang dibutuhkan sama si IRAS? Yaitu, of course, again, USMLE scores, lalu personal statement, CV, experience, atau certification seperti medical degrees dan yang lain sebagainya. Of course, photographs, letters of recommendations, mereka juga akan butuh itu, dan list of programs you will apply to, ya, program specialistnya. Nah, nanti setelah Anda apply di IRAS, Anda akan diurus oleh NRMP, untuk ini National Residency Matching Program, itu untuk proses matchingnya itu sendiri dengan rumah sakit. Gimana, udah ada yang tahu ECFMG itu apa? Boleh silakan ditunjuk tangannya kalau tahu. Alright. Kurang lebihnya seperti ini. Kita lulus sarjana kedokteran setelah koas deh, at least setelah koas kita sudah melewati UKM PPD, kita akan apply ke ECFMG atau Educational Commission for Foreign Medical Graduates. Oke, saya akan dapat e-book untuk saya sendiri, yay. Nah, nanti ECFMG akan melakukan verification dan certification yang akan dikeluarkan oleh mereka untuk kita. Jadi mereka akan cross-check lagi ke your medical school dan juga nilai USMLE. Nanti mereka akan memberikan sertifikatnya ke kita. Jadi sebelum kita apply ke ECFMG, kita harus dapat yang namanya score USMLE. Makanya sebelum kita apply, kita sudah harus ambil tes USMLE itu sendiri. Ya. Apa aja yang dibutuhkan oleh ECFMG dari score USMLE kita, yaitu adalah step 1, step 2 CK, dan juga OET atau Occupational English Test. Nanti kita akan kupas lagi ya apa ini. Nah, setelah itu kita akan apply ke IRAS atau Electronic Residency Application Service, job street-nya mahasiswa residen. Ini adalah online application portal yang tadi aku bilang, jadi semua dokter residen akan apply di sini.
Nah, nanti mereka akan mencocokkan ke beberapa hospitals. Nanti kita akan ada interview season setelah kita apply ke IRAS. Lalu setelah kita interview, itu nanti badan yang namanya National Resident Matching Program atau NRMP International akan melakukan ranking order residency match. Lalu baru deh kita bisa dapetin matching kita setelah sudah dicek sama NRMP dan kita sudah bisa langsung melakukan medical residency. Alright. Nah, kalau untuk bicara tentang timeline-nya itu sendiri, US Emily timelines for IMGs itu gimana sih? Nah, jadi setelah ada banyak orang yang tanya, Mel, baiknya kapan ya saya mau apply ke ICFMG? Apakah setelah saya lulus dapat SCAT saya udah bisa? Yang terbaik memang kalau personally menurut saya, yang paling aman adalah setelah kita internship. Itu adalah yang paling aman. Kenapa? Karena setelah internship kita sudah dapat STR. Jadi nanti ketika berangkat ke USA, kita untuk mempersiapkan si US Emily dan proses residensi sebagainya, dan ada satu atau lain hal terjadi di luar dugaan kita, naudzubillah min dzalik, amit-amit, knock on the wood ya, kita bisa balik lagi ke Indonesia untuk ada backup plan. Tapi itu adalah untuk amannya. Tapi apakah kalian bisa apply for residency setelah koas? Setelah koas nanti akan disumpah dokter setelah UKM PPD. Nah, itu sebenarnya bisa banget. Ada beberapa orang, klien actually, ada beberapa klien dari Kaplan yang berangkat untuk ambil program residensi di USA segera setelah mereka mendapatkan STR. Setelah mereka mendapatkan sumpah dokter atau setelah UKM PPD. Jadi mereka memilih untuk tidak mengambil shift. Nah, this is actually 50-50 ya. Saya nggak tahu harus bilang ini jalan aman atau tidak, tapi memang ini 50-50. Dan beruntungnya, she takes it seriously. Lalu beruntungnya juga dia dapat nilai US Emily yang bagus sekali, sehingga proses matching ke residential itu sangat mudah sekali, dan sekarang sudah tahun kedua dia residensi. Dia sudah menjadi dokter residen di sana, tanpa e-ship di sini. Ya, jadi timelinenya untuk kita nih gimana sih? Nah, kita kan sudah receive medical degree nih from the universities. Barulah kalau kita mau mempersiapkan diri untuk US Emily exams, itu Anda bisa langsung mempersiapkan diri untuk menghadapi si US Emily exams. Karena memang skor dari US Emily ini sangat penting sekali untuk proses matching kita ke beberapa hospitals. Nah, preparation-nya kalau dengan Kaplan itu step 1-nya butuh waktu berapa? Itu kita kasih waktu sekitar 3-12 bulan. Kenapa kita kasih waktu 3-12 bulan? Well, normally people only need like 7-8 months actually, ya. Tapi kita memang kasih kesempatan, oke, ini standar from Kaplan, kamu bisa persiapkan selama 12 bulan, itu untuk yang step 1. Nah, dari beberapa pengalaman, beberapa dokter resident yang dari Indonesia juga bilang kalau US Emily yang step 1 itu lebih tricky ya, karena memang kalian belajar yang basicnya lagi mulai dari awal. That's actually for the step 1. Nah, step 2 CK-nya itu makan waktu persiapan sekitar 3-9 bulan. Lalu cukup 1 atau 2 hari aja untuk completing the OET atau US Clinical Experience. Occupational English Test ini seperti TOEFL, tapi kalau TOEFL kan bahasa Inggris yang akademik. Nah, kalau OET itu adalah tes bahasa Inggris proficiency sebenarnya, tapi yang pakai terminologi medical. It's that simple actually. Lalu setelah Anda melewati semua preparation, Anda ambil tesnya, tes US Emily Step 1, tes US Emily Step 2 CK, lalu juga OET test, lalu Anda apply ke ICFMG dan Anda dalam jangka waktu ini akan menerima ICFMG certification.
Lalu again ke ERAS lagi dan sambil menunggu matching proses. Usually matchingnya itu akan terjadi hanya satu kali setiap tahun, which is in September. Which is in July. Application-nya itu di apply, disubmit di bulan September. Lalu baru Anda bisa mulai langsung residensi. Oke. Kalau ditanya, Mel, di sini kok ada USMLE Step 1, ada USMLE Step 2 CK, dan juga ada USMLE Step 3. Apakah yang Step 3 itu penting atau dibutuhkan? Well, for me, Step 3 itu sama pentingnya dengan Step 1 sama Step 2 CK. Tapi memang ECFMG hanya membutuhkan USMLE Step 1, USMLE Step 2 CK, dan juga OET. Hanya itu yang mereka butuhkan. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau ambil USMLE yang Step 3, itu bisa kamu lakukan ketika kamu sudah residensi atau sambil menunggu residensi. Kenapa kita bilang kalau ini juga tidak kalah pentingnya? Karena ini untuk strengthen your CV di US nanti kalau kamu memang sudah mau menjadi specialist. Jadi, orang ini has been through Step 1, Step 2 CK, Step 3-nya juga. Nah, kalau untuk timeline-nya itu sendiri, karena memang semuanya di program residensi di USA ini, mereka amat sangat strict to the time. Jadi kita benar-benar harus planning kapan kita akan melakukan ini, kapan kita akan melakukan itu, something like that, ya. Jadi kalau secara garis besar, di bulan Juni, let's say, kita apply residency token at ECFMG. Nah, bulan Juli itu nanti ERAS kan open. ERAS ini nanti kita akan apply. Nah, di bulan Agustusnya kita bisa siapin segala macam dokumennya, mulai dari letters of recommendations, dan medical certificates, dan yang lain sebagainya. Lalu di September baru kita start the application, submit our application di ERAS. Nah, biasanya November sampai Februari tahun depannya itu akan terjadi interview season. Jadi ketika kita melamar untuk residensi, tidak cukup kita melamar hanya sekitar 10 atau 20 rumah sakit, kita bisa melamar lebih dari 80 rumah sakit. Dan interviewnya itu akan banyak sekali rumah sakit yang akan interview kita. Nah, di bulan antara Februari dan juga awal March, itu kita submit rank order list. Kenapa kita harus submit ini? Karena setelah kita melakukan interview dengan beberapa rumah sakit, kita harus memasukkan rumah sakit mana yang kira-kira kita cocok berdasarkan si interview, dan kira-kira juga kita mendapatkan feedback positif dari rumah sakit tersebut. Jadi kita kasih rank dari yang paling atas sampai yang paling bawah, dari nomor 1 sampai nomor 10. Kita submit ke NRMP yang seperti tadi kita barusan ngomong. Lalu setelah itu matching week-nya akan terjadi di usually mid-March. Karena nanti Juli langsung mulai residensi. Seperti itu. Nah, untuk residensi itu sendiri, matching datanya itu kesempatannya yang bisa kita lihat dari mana? Nah, kita bisa lihat dari sini. Di tahun 2020 itu residensi position offered ada di angka 34.000 sekian, yang naik sekitar hampir 1.000 dalam kebutuhan atau position offered-nya dalam 1 tahun saja, menjadi 35.000 sekian. Nah, participation dari IMGs itu ada di angka 13.238 di tahun 2021, dibandingkan dengan tahun 2020. Jadi ada peningkatan juga sekitar 1.000 lebih. Jadi di tahun 2020, yang tadinya IMG match-nya itu ada di angka 7.376, naik sekitar 132 matching menjadi 7.500. Yang US citizen-nya itu proses matching mereka ada di sekitar 3.152 total dari 5.000 sekian participants. Jadi yang tidak match itu ada di sekitar 40%.
Jadi 2.145 yang tidak match dari US citizen IMGs. Nah, kalau yang non-US untuk yang kita, yang matchingnya itu sendiri malah ada di angka 4.356. Ini justru lebih tinggi daripada si US citizen itu sendiri ya. Dari total 7.900 sekian participants. Jadi bisa dibayangin ya, memang kebutuhan mereka itu akan spesialis memang banyak. Oke. Nah, sedangkan dari kalau dibandingin dari tahun 2019 ke tahun 2020, non-US IMGs itu ada sekitar 61%. Kalau dilihat dari tahun-tahun yang sebelumnya, itu memang selalu mengalami kenaikan secara signifikan ya, terutama ini tahun 2017 ke tahun 2018 dan tahun 2019 ke tahun 2020, karena ini memang waktu itu lagi marak-maraknya pandemi ya, COVID-19. Alright, nah talking about 2021, kenapa saya selalu ngomongin 2021? Karena memang 2022 belum selesai, jadi kita punya data dari akhir tahun lalu. 2021 match rate by applicants, itu yang dari non-US IMGs, itu ada di 4.356 dari 7.900. Tadi udah kita lihat di sebelumnya ya. Jadi ada total 54 sekian persen dari total seluruh aplikan yang non-US IMGs. Sekarang pertanyaannya adalah, oke, Mel, sekarang gimana nih saya biar bisa dapat interview untuk residensi? Kita lihat dulu datanya. Ada berapa persen sih sebenarnya untuk application yang being rejected dan applications yang being reviewed, jadi bisa langsung melanjutkan proses ke residensi. Kalau dilihat dari presentasinya, memang dari NRMP Program Director Survey di tahun 2020 itu ada sekitar 49% application yang direview secara in-depth. Sedangkan application yang rejected based on a standardized screening process, jadi screeningnya ini tidak lewat, itu ada di sekitar 45%. Entah karena kebanyakan memang dari personal statements-nya, lalu USMLE score yang tidak terlalu bagus, itu kebanyakan memang mereka gagal screening karena itu. Oke, nah untuk residensi programnya sendiri, prosesnya itu di first cut, of course and always, itu USMLE scores. Ya, karena USMLE scores ini menjadi bahan untuk tolak ukur seberapa mampu dokter tersebut untuk menghadapi program spesialis ini, something like that. Nah, the second cut itu biasanya di application packages, ya, dari CV-nya dan juga personal statements dan lain sebagainya. Lalu dari interviews, itu how was it going? Itu the third cut. Dan yang keempat, dari rankings decided. Rankings yang tadi barusan aku bilang tuh, yang dari rank 1 sampai rank 10. Ibaratnya seperti ini, kalau ranking itu kayak kita mau masuk ke university, kita kan ada rank university pilihan pertama itu universitas mana sampai universitas yang kita rank dari sampai ke nomor 3, sama seperti rumah sakit. Jadi yang kita cocokin, apakah kita juga melihat diri kita, apakah nilai saya cukup untuk memasuki si kampus ini atau si rumah sakit ini juga. Lalu apakah kesempatan saya di situ besar? Kalau kita lagi lihat-lihat kampus, apakah kebutuhan atau kuota yang dibutuhkan sama rumah sakit itu juga oke? Nah, biasanya rankings decided ini juga berpengaruh dalam penyeleksian program untuk residensi. Makanya kalau mau dapat interviews kita harus sangat berhati-hati, ya.
Sekarang USMLE itu sendiri apa sih? Nah, seperti yang kita tahu ya, USMLE itu adalah salah satu tolak ukur seorang dokter untuk bisa mendapatkan residensi match di US, hanya di US. Dari tahun-tahun sebelumnya ke tahun ini ada beberapa hal yang change di dalam USMLE. Seperti misalnya, tadi kan saya sudah sebutkan ada melewati step 1, ada melewati step 2 CK, dan juga ada OET. Di tahun sebelumnya, step 1 itu tadinya nilainya berupa numeric score. Di tahun ini, mulai Januari tahun 2022 ini, step 1 itu sekarang hanya menjadi pass atau fail. Ini agak a little tricky, kenapa? Karena kita nggak bisa lihat nilai kita berapa, apakah kita pass secara pas-pasan, atau kita pass secara oke nilainya, atau pass secara outstanding. So we don't know. That's why step 2CK menjadi sangat penting sekali, karena step 2CK itu masih merupakan numeric score. Ya. Nah, yang kedua, apalagi yang berganti? Yang berganti itu kita bisa ambil exam untuk USMLE-nya itu, attempts-nya berkurang dari 6 kali dalam 1 tahun ke 4 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau misalnya gagal USMLE yang pertama, Anda bisa mengulangi ambil tesnya lagi, itu maksimal 4 kali dalam 1 tahun. Tapi ingat, itu akan ke-report berapa kali Anda mengambil tes USMLE. Jadi itu merupakan salah satu bahan consideration dari si rumah sakit untuk melihat, oke, apakah orang ini ambil tes USMLE-nya hanya sekali, atau is this their second attempt, atau is this their fourth attempt, itu akan mempengaruhi. Lalu step 2CS, nah tadinya sebelum OET, sebelum Occupational English Test, itu adalah kita harus melewati yang namanya step 2CS atau clinical skill. Tapi ini has been suspended, jadi sekarang ECFMG requires only OET, which is actually great. Nah, dari perubahan-perubahan ini, apa sih yang mempengaruhi IMGs? Yang pertama, of course, step 2CK menjadi sangat penting karena hanya itu yang bisa dilihat sama kita skornya. Lalu step 3 scores untuk makes our application more beautiful, something like that. Dan juga numbers of attempts yang tadi saya bilang, sudah berapa kali Anda melakukan tes USMLE. Lalu of course they will review your academic performance in your medical schools, ya. Lalu apakah ada clinical experience opportunities, letters of recommendations Anda bagaimana, dan year of medical school graduation. Nah, sekarang the requirements untuk IMG certification for the 2022 or 2000, requirements for ECFMG certification itu apa aja sih untuk tahun ini? Karena memang step 2CS has been suspended, jadi sekarang ECFMG itu sudah membuat beberapa special requirements untuk sertifikasi dari mereka mulai dari 2022 matching. Nah, yang pertama, semua IMGs itu harus lulus a qualified English examination, yaitu COET dengan skor 350 atau at least grade B on all 4 components. 4 components-nya biasa reading, writing, listening, sama satu lagi speaking. Biasanya, nah ini yang suka diomongin juga nih sama dokter yang ada di Kaplan, yang di US sana. Orang-orang Indonesia, we don't have to worry because Indonesians usually kita akan sangat gampang untuk melewati tes OET ini. Apalagi OET-nya kita ambil setelah kita melakukan preparation untuk step 1 dan juga step 2CK, which takes like almost 20 months. Jadi setiap hari kita akan mendengar bahasa Inggris dan our OET score actually will be very outstanding. Nah, ini lagi, applicants cannot have failed any step exam more than once. Ini sebenarnya
requirements dari ECFMG, walaupun yang tadi kita udah bicarakan, kalau bisa kita jangan sampai melakukan attempts itu lebih dari 3 kali, tapi alangkah lebih baiknya lagi jangan sampai any step exam itu diulang lebih dari 1 kali, karena itu akan menjadi bahan consideration untuk si rumah sakit. Okay, applicants must have taken or registered for a step exam since 2018. Nah, sekarang berarti kita udah masuk ya, karena udah masuk 2022. Alright. Applicants must not be barred from applying for ECFMG certification or USMLE examinations. Yeah, of course. Nah, perubahan apa lagi yang terjadi di USMLE selain si step 1, step 2 CK dan step 2 CS yang digantikan oleh OET, itu adalah model dari pertanyaannya. Kalau di tahun 80-an, pertanyaannya itu modelnya single jump seperti ini. Nah, ini contoh USMLE test sih sebenarnya ya. Jadi untuk single jump, biasanya pertanyaannya akan seperti ini. Boleh dibaca dulu, yang bisa jawab, yuk tunjuk tangan, nanti aku kasih akses juga, aku kasih free ebook untuk yang bisa jawab. Silakan. Alright, Fauzan Dimas. Silakan di-unmute. Nystatin. Yang mana jawabannya, Fauzan? Nystatin. Nystatin. Alright, well that's great. Selamat. Silakan kirim itu ya, nomor handphone, nama, dan juga alamat email ya di chat Zoom kita. Nanti saya akan kasih Med Essential ebook. Oke? Okay? Alright, great. Nah, dari tahun 80 pindah ke tahun 90, ini sekarang sudah lebih berdasarkan kontekstual ya. Jadi ke double jump, dari single jump ke double jump. Jadi memang sama seperti tadi, tapi ini lebih ke soal yang studi kasus. Jadi ada 28-year-old HIV positive main complaints to his physician of a recurrent whitish film that seems to grow on his tongue and oral mucosa. Lalu a germ tube test is positive, so which of the following is the drug of choice for this patient? Jadi lihat sendiri ya, itu amat sangat berbeda sekali. Tetap ini jawabannya Nystatin. Nah, dari tahun 90-an ke tahun sekarang ini, itu kita malah sekarang sudah triple jump. Bisa dilihat, itu lebih integrated kita bilangnya. Jadi ada visualnya juga di sana, lalu konteksnya kita dikasih seperti apa, dan kita juga dituntut untuk our critical think. Oke, sekarang saya kasih waktu untuk baca, yang bisa jawab boleh silakan tunjuk tangan, Med Essential Books nanti akan saya kirimkan untuk yang bisa jawab. Silakan. Oke, ada Anis Sofia. Boleh silakan di-unmute? Halo Kak. Maybe B, it forms complexes with sterile and closed membrane like it. Oke, B. Bravo ya. Alright, let's see. Yay, correct. Anis, boleh silakan kirimkan nama, nomor handphone, dan juga alamat email ya ke chat kita yang ada di sini. Alright, great. Nah, jadi perbedaannya ya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk di Q-Banks-nya itu sendiri, jadi kenapa saya pikir kalian sebagai mahasiswa kedokteran sudah tahu yang banyak sekali Q-Banks yang Anda butuhkan ya untuk latihan-latihan soal yang seperti ini. Nah, biasanya di USMLE Step 1 Q-Banks itu model-model pertanyaannya akan seperti ini.
Alright. Nah, kalau untuk yang ini Anda boleh silakan baca. Yang tahu jawabannya seperti biasa, raise hand. Ratna Safitri, boleh silakan di-unmute. Halo Kak. Iya, halo. Gimana nih? Yang mana jawabannya, Ratna? Mungkin yang F Kak, hipokampus. Alright. Let's see ya. Right, boleh dikirimin ya nama dan juga alamat email dan nomor WhatsApp. Alright, wow, that's actually great. Kenapa ini nggak bisa hilang ya? Saya heran deh. Oke, sekarang gimana aja sih kita untuk mengenali USMLE exams itu sendiri? Nah, seperti yang tadi kita bilang, USMLE exams itu terdiri dari basically ada 3 step. Wait a second. Yaitu step 1. Nah, step 1 ini sebenarnya adalah basic science. Ada anatomy, behavioral science, biochemistry, microbiology, immunology, pathology, pharmacology, dan juga physiology. That's why it takes longer time for people to review. Bukan for people to understand lagi, tapi review. Karena memang semua basic science yang sudah kamu pelajari itu nanti di step 1 akan diteskan di USMLE. Biasanya tesnya itu akan makan waktu 8 jam untuk si step 1 USMLE ini sendiri, terdiri dari 7 blocks dan maksimum itu 280 pertanyaan. Wow, Mel, lama banget. Yes, it is. Tapi don't worry, kenapa? First, karena you have to be prepared. You are being prepared actually. Dan yang kedua, you are taking care of human body. Benar ya? Jadi ya nggak bisa cuman sekedar tes 2 atau 3 jam terus kita udah bisa tahu kalau kamu tuh bakal bisa handle patient gitu. It's almost not possible actually. Nah, passing score-nya itu sekarang menjadi pass dan fail dengan pass rate-nya ada di 73%. Pass rate di step 1 biasanya akan lebih tinggi. Alright, lalu ada di step 2 CK atau step 2 clinical knowledge. Itu biasanya mengenai ya clinical knowledge like internal medicine, pediatric, surgery, obgyn, dan juga psychiatry. Nah, ini examnya nanti akan berupa 9 jam examinations, lebih lama dari step 1. Terdiri dari 8 blocks dan maksimum itu ada 318 questions. Passing score-nya yang paling pas-pasan itu ada di angka 214. Nanti kita akan bicarakan tentang skor amannya, ya. Nah, passing rate-nya ini ada lebih tinggi dari step 1 yaitu di 75%. Karena memang model-model pertanyaannya itu agak menjurus sedikit dari si step 1. Nah, kalau untuk qualification dari si ECFMG memang yang dibutuhkan step 1, step 2 CK sama OET atau Occupational English Test. Nah, ini lebih ke English Proficiency seperti yang tadi saya bilang duluan. Ini modelnya seperti TOEFL atau IELTS, yaitu Communication and Spoken English Proficiency, tapi memang yang berdasarkan dengan profesi, which is medicals. Makanya nanti jargon-jargon yang dipakai di sana, terminologinya itu kebanyakan dari medicals. Nah, ini pas sama fail juga untuk nilainya itu paling yang dibutuhkan paling standar adalah 350 oleh si ECFMG. Nah, step 3 yang bisa mendukung kita untuk mempercantik CV kita nanti pas residensi mau keluar,
itu lebih ke patient care. Isinya sama seperti step 2CK, sama-sama internal medicine, pediatric, surgery, obgyn, dan juga psychiatry. Tapi memang ini lebih ke understanding of clinical science considered essential for the unsupervised practice of medication ya, of medicine. Ini examnya ada di 2 hari. Jadi ada di multiple choice questions dan juga clinical case simulation. Passing score-nya tidak sebesar step 2CK, ini hanya di 196. Passing rates-nya itu juga banyak karena Anda sudah melewati si step 1 dan step 2CK, makanya passing rates-nya itu sekitar 84%. Nah, sekarang gimana sih jalannya yang oke untuk kita bisa prepare untuk USMLE? Karena setelah kita lihat-lihat lagi, memang USMLE itu very wajib ya, very mendukung gitulah untuk proses kita residensi ke USA. Of course, kita harus follow a study plan. Kita harus planning our study. Kita harus provide structures dari preparation time kita. Ya, karena memang ini yang namanya kita mau mau keluar keluar dari negara kita, belajar di negeri orang, itu of course we do need preparation time. Plus, yang kita hadapi ini pasien-pasien bukan pasien Asia, tapi pasien benua lain. So that is the reason why kita harus butuh preparation time. Yang kedua, of course, we have to approach content areas strategically to maximize your score. Nanti content areas-nya apa aja biasanya. Maksudnya seperti ini. Kenapa kita harus approach content area strategically? Jadi setelah kita nanti akan ada, sebelum Anda mengambil USMLE, Anda bisa ambil beberapa diagnostic test kind of thing untuk mendiagnose dalam hal-hal apa yang masih harus Anda perkuat lagi. Nanti kita bakal giveaway juga nih diagnostic testnya kalau yang mau ya. Yang ketiga itu plan to have content study time dan question practice time. Jadi setelah kita sudah approach our content areas itu apa yang sudah kita miliki, itu apa aja, barulah kita melakukan yang namanya pengayaan lah istilahnya, atau question practice time. Misalnya ada beberapa hal yang kita nggak ngerti dari konten-konten yang kita dapat, yang kita udah tahu, tapi kok kayaknya ada yang kurang serak ya, yang masih saya nggak ngerti ya, kok ini bisa begini ya. Nah, you have to list those questions, dan you can actually have kind of advising time sama orang yang memang ahlinya. Karena you have to learn how to learn from your mistakes. Nah, creating your USMLE study plan itu sendiri, tadi kan kita udah menyinggung tentang konten dan questions. Jadi kenapa kita menggambarkan seperti lingkaran, jadi content questions. Kita memperkuat dulu konten-konten apa aja yang ada di dalam diri kita, pengetahuan apa aja yang ada di dalam diri kita gali lagi, kita pelajari lagi, barulah kita lakukan pengayaan. Setelah itu kita bisa balik lagi ke konten lagi. Oke, saya udah tahu nih, saya udah tanya sama yang ahli, kita perbaiki lagi konten kita, lalu kita coba lagi, oke, saya latihan untuk questions deh sekarang deh. Latihan questions dari QBanks. Oke, kok yang ini saya nggak ngerti ya? Kita belajar lagi, perkuat lagi kontennya, something like that. Makanya kenapa di sini topical question review sama test simulation itu memang penting sekali untuk membantu Anda latihan. Alright, so the experts you deserve, the prep you need, the score you want. Kaplan Medical is all here. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Kaplan atau kenapa saya sebagai representatif Kaplan itu ada di sini. Pertama, kalau Anda belum kenal siapa itu Kaplan itu awalnya adalah kita memang fokus ke preparation untuk English proficiency dan juga pengambilan bachelor degree atau master degree ke luar negeri. Kita kerjasama sama beberapa pihak, memang banyak.
Kita juga sekarang sudah merambah ke medical, khususnya untuk di USMLE, karena memang Kaplan itu sendiri berasal dari US. Kita ini world's greatest faculty, top quality medical education juga kita punya, karena kita memang offers the most up-to-date medical content, allowing students to integrate the knowledge necessarily to succeed the USMLE exam. Dan our study time juga flexible. Jadi Anda boleh bisa study langsung di New York atau di online. Nah, Anda udah tinggal mengenali diri Anda sendiri. Apakah Anda mau mempersiapkan USMLE scores-nya ini at home, at your own speed, at your own schedule, atau apakah Anda lebih prefer ke aku kayaknya mau persiapan USMLE-nya ini karena memang kelihatannya sangat sekali untuk proses residensiku, itu kayaknya mau ketemu langsung sama profesornya aja deh. Nah, you can then study at our Kaplan Medical Study Center yang ada di New York City. Jadi, apa aja yang kita persiapkan di sini? Yang pertama, of course, akan ada lectures notes di situ. Jadi, ada beberapa volumes in print dan juga e-book packed with easy to understand color images and tables. Ada beberapa on-demand videos juga yang kita sediakan untuk Anda mempersiapkan USMLE-nya. Ada diagnostic exams, assessment exams, full-length simulation exams juga kita ada. Dan of course, the most important one untuk para mahasiswa yang mau mengambil residensi itu kita menyediakan QBanks juga. Oke. Nah, di sini pun kita juga sudah mengatur study plan untuk kalian. Jadi study plan-nya itu kurang lebih seperti ini. Contoh ini step 1 preparation ya, untuk yang ambil at home. Itu mulai dari anatomi, apa aja yang harus Anda lakukan, itu ada di sini semua. Lalu setelah selesai ini Anda boleh lanjut ke embryology dan juga histology. Ada juga di sini semua, things like that. Nah, selain study plans, kita juga menyediakan resources yang Anda butuhkan untuk mendukung proses persiapan USMLE Anda. Nah, ada juga QBanks yang kita sediakan untuk step 1 dan juga step 2 CK. Untuk di sini yang Kaplan step 1 QBanks actually gives you the ultimate in prescribed practice by combining the renewed QBanks with enhanced explanation and review materials. Jadi ada test like interface, 3.300 QBank questions, strategy sessions juga ada, 3D and biodigital images, dan of course 2 full-length simulated exams juga kita sediakan di sini. Nah, untuk model belajarnya itu sendiri, seperti yang saya tadi bilang, kita juga ada menyiapkan preparation either untuk yang at home atau in person. Nah, kalau yang in person itu sendiri, yang ketemu langsung di kelas dengan beberapa profesor dan Anda mempunyai advisor sendiri, itu kita ada program yang namanya in-center dan live. Jadi ini akan kita lakukan di New York Center kita di USA. Itu ada fully immerse yourself in USMLE studies in an engaging and supportive center. Anda akan pergi ke centernya itu sendiri, Anda akan bangun konten Anda sendiri di sana, dan you can actually receive personal USMLE and residency advising from top faculty and advisors. Ini adalah salah satu nilai plus dari center plus live. Lalu akan ada weekly workshops for both critical thinking dan juga career and advancement di sana. Dan of course, easy networking ya with fellow students and physicians. Karena memang ini yang kita butuhkan ketika kita mau memulai residensi. Nah, di Kaplan Medical di New York itu kurang lebih penampakannya seperti ini. Ini adalah our front door. Kalau mau tahu lebih jauh tentang Kaplan Medical kita yang ada di New York, Anda boleh langsung aja ke sini, kaplanmedical.com/New York. Itu accommodation yang akan Anda dapatkan itu ada, bisa Anda baca dan Anda cari tahu sendiri di sana.
Alright. Nah, pertanyaannya adalah kenapa New York? Kenapa nggak California atau Ohio atau lain sebagainya? Kenapa itu? Karena memang New York ini dikenal sebagai IMG friendly areas. Karena memang ini adalah center kita berdekatan dengan beberapa rumah sakit yang amat sangat friendly untuk si IMGs dan Dr. Residents dari seluruh dunia. Contohnya Albert Einstein Montefiore Hospitals, Bronx Lebanon Hospitals, atau Mount Sinai, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya Anda, oke, Mel, kayaknya pas selesai kelas, aku masih tetap mau ngelanjutin e-ship aja deh di sini, tapi I don't want to go to New York karena memang kayaknya step 2 CK aja deh yang di sana, step 1-nya di sini. Nah, you can actually, atau kayaknya aku bisa deh belajar sendiri di rumah. Nah, we actually have two options for you. Yang pertama itu adalah yang live online, yaitu kalau ibarat zaman sekarang itu kalau live online seperti kita nonton Instagram live, jadi kita akan mendapatkan akses untuk live lectures. Tapi itu berbarengan dengan beberapa murid yang ikut live lectures itu dari seluruh dunia. Jadi makanya kenapa aku bilang itu hampir sama seperti live Instagrams, karena memang online untuk seluruh murid kita yang ambil live online ini. Nah, ini programnya ada di kurang lebih 14 weeks of live online interactive lectures by top faculty. Lalu personalized live online medical advising, individual study plan and residency timeline support, dan juga akses to Kaplan Facebook community with tips and test-taking strategies and ability to interact with other classmates. Jadi yang live online ini, Anda juga dapat Q-Banks, dapat juga akses untuk buku-buku pendukung yang akan dikirim nanti ke Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang on demand. On demand itu adalah like self-study. Jadi ini offline, you cannot actually watch live lectures, tapi kita juga punya beberapa video untuk Anda tonton, untuk Anda pelajari, dan buku-buku dan Q-Banks access itu juga kalian akan dapat. Jadi kalau ibaratnya sekarang ini, kalau yang live online tadi ibarat live Instagram, kalau yang on demand ini seperti YouTube subscription. Jadi kamu subscribe beberapa video kita seperti itu. Nah, ini of course terdiri dari 220 plus lebih jam dari engaging video lectures. Ada warming up and post-test questions, kurang lebih ada di 1.500 pertanyaan. Lalu newly designed student experience and platform, of course. Alright, kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan di raise hand, karena saya sudah selesai. Atau ada yang kurang jelas, saya kembaliin lagi ke host kali ya. Ya, oke. Sebenarnya terima kasih banyak kepada Kak Melati ya udah menjelaskan, menjabarkan secara rinci dan panjang lebar banget barusan. Sebelumnya untuk teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan atau mungkin masih kurang jelas teman-teman? Ya. Mungkin kalau malu-malu untuk open mic bisa melalui chat mungkin teman-teman? Betul, silakan. Ya, sepertinya ada yang reaksiin, Kak. Sofia, Silahkan langsung ajukan pertanyaan. Halo Kamel, selamat Halo. siang. Terima Iya. kasih buat penjelasannya yang udah sangat jelas dan lengkap. Tapi ada beberapa hal yang mau aku tanyain, Kak. Kalau Silakan. misalnya untuk persiapannya sendiri kan
bisa dibilang 3 sampai 12 bulan itu ya Kak. Tapi dari itu bisa dipersiapkan masih di Indonesia atau harus langsung ke US ya selama persiapannya itu. Terus juga mau tanya juga kan bisa melakukan tes USMLE di luar US kan. Ada beberapa negara yang bisa, kira-kira negara yang terdekat yang bisa dijadikan tempat tes USMLE itu di mana aja ya? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Oke, Sohifa. Kalau untuk persiapannya itu sendiri, tadi ada beberapa option kalau memang mau melakukan persiapan di Indonesia, ada yang program See on Demand dan juga live lectures. Tapi kalau misalnya mau ke New Yorknya langsung, itu kita ada program yang namanya incentives. Jadi itu it depends on you, it depends on your need. Kalau merujuk sama preference, sebenarnya sih lebih baik ke sana. Kenapa? Karena ya ada beberapa hal yang tidak bisa kita dapat di sana, tapi kitanya tetap di sini gitu, ya kan? Seperti networking dan lain sebagainya. Dan advising sessions untuk yang benar-benar intens itu memang kalau di sana kan lumayan unlimited, tapi yang di sini kita limited. Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk negara terdekat Anda bisa mengambil tes USMLE-nya itu sendiri adalah di negara Jakarta. Di Jakarta ada. Di Jakarta itu ada di wilayah Kuningan. Kamu bisa cek aja di prometric.com, itu ada alamatnya di sana. Nah, biasanya kalau untuk tes-tesnya ini ada jadwal-jadwalnya. Jadi nanti kamu bisa follow your study plan. Misalnya, oke, aku kayaknya mau ngambil tesnya ntar tahun 2023 misalnya, tahun depan. Jadi kamu bisa hitung-hitung. Aku kalau tesnya mau tahun 2023, berarti persiapan aku tuh butuh berapa lama. Karena you can actually judge yourself. Bener ya, misalnya, oke, kayaknya aku mau, bisa lah 3 bulan persiapan, it's okay. Bisa langsung ambil tesnya itu di negara bernama Jakarta. Alright, thank you pertanyaannya. Ada yang lain yang mau bertanya? Silakan. Ya, terima kasih Kak buat jawabannya. Oke. By the way, jangan lupa diisi untuk link presensinya ya. Terima kasih. Ini kok baru 2 orang yang kasih aku ya? Fauzan sama Anis kayaknya tadi ada juga deh. Satu lagi nggak sih? Atau aku yang lupa kah? Ada 3 orang ya yang tadi dapat e-book dari aku harusnya. Oh iya Kak, lupa katanya. Nah ini Ratna ternyata. Alright, ada lagi? Anis, Halo. Silakan Anis. Oke, thank you Fanel. One. Sorry belum tak on cam karena sinyalnya agak nggak stabil kalau on cam. Ya. Mau tanya Kak, untuk proses matching tadi misalnya udah sampai lulus dapat sertifikasi dari SMA itu, terus kan kita bakal proses matching. Nah, matching itu misalnya di round pertama atau di percobaan pertama itu gagal, ada kesempatan maksimal berapa kalikah buat proses matchingnya, dan juga ya ada atau enggak satu, lalu juga apakah itu harus dilakukan di S-nya langsung gitu atau masih bisa secara jarak jauh ya Kak? Oke. Sama satu lagi Kak, kan kalau di US itu pemilihan residensinya hospital based ya Kak, bukan university based. Betul. Di Indonesia. Betul. Nah itu kira-kira pertimbangannya itu biasanya dari apa aja ya Kak untuk pemilihan hospitalnya kayak gitu? Maksudnya kayak apa parameter yang bisa dinilai buat milihnya selain dari bidang yang kita inginkan? Mungkin itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kalau ini kan udah lebih ke spesifik sih ya pertanyaannya sih ya, lebih ke proses residensinya itu sendiri.
Jadi untuk pertimbangannya itu sendiri sebenarnya ada beberapa ada banyak hal dan sangat teknis sih sebenarnya untuk jadi bahan pertimbangan. Contoh kayak misalnya regionalnya ada di mana, area-nya kayak apa, dan juga kesempatan si IMGs-nya itu ada berapa persen dan lain sebagainya. Biasanya kalau untuk hal teknis yang seperti ini itu nanti bisa dirundingkan lagi dengan advisor kamu yang ada di Kaplan untuk masalah residensi atau hospital. Nah, untuk proses matchingnya itu sendiri, nanti yang akan matching adalah si NRNP. Kita nggak tahu yang mana hospital yang menolak atau yang mana yang hospital yang nggak mau deh kayaknya something like that, kita nggak tahu. Yang kita tahu dari email kita itu adalah penawaran dari hospital yang merasa yang kita matchingin, yang matching sama kita. Nanti langsung dapat offer dari hospital tersebut ke email kita. Biasanya seperti itu. Nah, untuk proses interviewnya itu sendiri, I'm not really sure about nowadays, tapi beberapa tahun terakhir karena pandemi, itu ada beberapa yang lewat online interview sessionsnya. Nah, untuk yang sekarang kemungkinan akan lebih banyak face-to-face interviews. Karena memang ya seperti di Indonesia, kita juga sekarang udah mulai face-to-face lagi. Something like that. Jadi kalau misalnya untuk proses application-nya itu sendiri, kalau kamu tanyakan, oke, Mel, misalnya aku berangkat ke USA, misalnya, untuk persiapan. Terus, apakah aku harus tetap stay di USA sambil aku apply untuk residensi, karena kan dari residensi application itu kan lumayan lama ya, dari September ke Maret. Kan itu agak lama tuh nunggunya tuh. Tapi memang interview sections-nya itu mulai dari November sampai Februari. Apakah saya bisa pulang dulu ke Indonesia sambil nunggu? Bisa. Apakah saya bisa pulang dulu pas lagi apply? Bisa. Karena memang apply-nya kan kita lewat email. Online. Semuanya di portal IRAS. Jadi balik ke Indonesia, balik ke Amerikanya itu pas lagi interview sessions dan lalu matching proses, nah itu jauh lebih baik sih. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Alright, ada lagi yang mau bertanya? By the way, yang bertanya boleh silakan lagi kasih email, nomor handphone dan juga nama lengkap. Nanti aku kasih diagnostic test. Yuk, makanya tanya yuk. Mumpung moodnya lagi bagus nih. Nanti kalau moodnya nggak bagus, aku nggak kasih apa-apa. Salah ya? Alright, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Muhanna Fawazi Ilyas. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas penjelasannya Kak. Untuk tadi itu habis itu izin bertanya Kak terkait dengan saat apply di situ kan tadi disebutkan bahwasanya lebih banyak untuk yang signifikan terkait dengan penerimaan daripada residen di US itu kan terkait dengan nilai US Recording sama stopped. ada bagian-bagian yang lain. Terus mungkin Kak Recording in izin tanya progress. terkait dengan CV. Untuk CV sendiri itu sebenarnya untuk selain yang sudah disebutkan tadi mungkin ada hal-hal yang signifikan lain nggak buat mungkin bisa dimasukkan dan itu jadi perlu istilahnya jadi pertimbangan mereka untuk kita istilahnya dapat diterima sebagai residensi di sana mungkin terkait dengan research atau
seberapa well publish kita dan lain sebagainya kayak gitu, apakah itu juga berperan signifikan? Terus untuk pengalaman kerja itu apakah mereka juga menilai terkait dengan pengalaman kerja di Indonesia itu sendiri seperti itu atau bagaimana ya kayak seperti itu? Mungkin itu Pak, terima kasih. Alright, thank you. Nah, kalau untuk CV-nya itu sendiri hampir sama sih sebenarnya seperti CV pada umumnya ya, tidak seperti apa sih? Bukan karena ini si medical jadi harus yang gimana-gimana banget, apakah ada yang harus A, harus B, harus C. Tapi yang namanya CV kita harus bisa impress other people untuk consider kita. Logikanya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang kira-kira mendukung untuk proses kita diterima di residensi itu, silakan submit. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah personal statements. Karena dan juga letter of recommendations. Jadi itu memang kedua hal itu yang penting untuk proses residensi itu sendiri selain CV. Seperti itu. Nah, nanti letter of recommendations itu biasanya datang dari bisa dari kampus atau dokter-dokter tempat kita kan sudah pernah koas sebelumnya, betul? Nah, itu bisa juga letter of recommendation dari situ, or nanti you can actually talk to our Kaplan advisors mengenai letter of recommendation ini. Seperti itu. Dan juga untuk tadi aku sebutin apa lagi ya? Selain letter of recommendation ya? I forgot suddenly. Ya, pokok intinya kalau untuk CV kira-kira pengalaman pekerjaan. Sorry, tadi kan kamu kan nyebut tentang pengalaman pekerjaan. Kalau apakah pengalaman pekerjaan juga menarik perhatian si rumah sakit itu? Ya, mereka itu memang menarik perhatian si rumah sakit itu sendiri. Sama seperti perusahaan yang mau mempekerjakan orang lebih pilih ke orang yang sudah ada pengalamannya dengan yang belum. Makanya kenapa pengalaman pekerjaan kalau bisa disisipkan di CV itu menjadi nilai plus. Tapi yang paling penting memang, personal statements dan juga letter of recommendation. Personal statements kayak gimana sih, Mel, bentukannya? Nah, nanti kamu bisa cari-cari sendiri, coba riset sendiri personal statements itu kayak apa, karena memang itu a little complicated, bukan complicated sih, a little tricky, karena memang personal statements itu amat sangat dinilai keefektifannya dan juga pemilihan kata-katanya, vocabulary choice-nya juga akan dilihat karena itu memang statements yang dinilai keluar dari dalam diri kamu sendiri. Makanya itu juga penting. Dan apa aja part-partnya itu mesti dipelajari lagi sih untuk pembuatan si personal statement-nya itu juga. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Yang lain silakan. Untuk masalah biaya, kira-kira berapa biaya konsultasi kita pelan dan biaya dikeluarkan pada aplikasi. Oke, ini aku bacain aja ya. Terima kasih buat materinya. Izin bertanya via chat. Untuk masalah biaya, kira-kira biaya konsultasi di Kaplan berapa ya? Biaya konsultasi free, nggak ada sama sekali biaya. Boleh silakan langsung hubungi saya. Nanti saya akan share nomor saya. Kayaknya tadi saya udah share ya di slide saya ya. Udah, oke. Atau kalau memang mau butuh lagi, boleh silakan hubungi Ratna atau Filza. Itu mereka simpen nomor saya. Untuk masalah biaya, konsultasi free. Dan biaya yang dikeluarkan selama proses aplikasi residensi kira-kira berapa? Lalu untuk proses residensi di US itu apakah membayar biaya pendidikan? Kalau iya, range besarannya berapa? Dan apakah ada scholarship atau grant untuk IMG non-US? Terima kasih banyak. Wow, this is actually a really good question. Nah, untuk biaya yang dikeluarkan selama proses aplikasi residensi kira-kira berapa? Itu bermacam-macam.
Karena kan tadi yang seperti saya bilang, ada yang persiapannya itu di Indonesia, ada yang persiapannya di luar. Jadi kalau untuk yang mau tahu biaya-biayanya, boleh langsung hubungin saya aja, nanti kita akan atur waktunya lagi untuk bicarakan biaya-biayanya. Karena memang butuh timeline untuk masing-masing orang. Nah, kalau untuk residensi itu sendiri, apakah membayar? Jawabannya tidak. Jadi tadi yang udah disebutkan ya, kalau di Amerika kan residensi itu kan bukan university based. Di Indonesia kan university based, tapi di US itu hospital based. Makanya bukannya kita yang membayar untuk residensi, tapi rumah sakit yang akan membayar kita. Karena kita sudah residen di sana. Jadi kalau kisaran, dan itu akan dibayar monthly oleh pemerintah US. Jadi semacam pocket money sebenarnya, uang saku sih sebenarnya untuk kita. Kalau ditanya besarannya berapa, I'm not really sure, tapi aku dengar-dengar kemarin dari salah satu klien Kaplan yang sudah residen, itu kemarin tahun 2021, itu dia dapat sekitar 66.000 US dollar satu tahun. Jadi per bulannya sekitar 5.000 sekian dolar sih yang dia dapat untuk si residence. Jadi boleh dikaliin 15.000 ya sendiri ya. Apakah ada scholarship atau grant untuk IMG non-US? Untuk sekarang, I'm not really sure about scholarship untuk doctor resident. I'm not really sure about that. Tapi kalau untuk jurusan-jurusan lain yang bukan medical, itu ada beberapa yang ada scholarship. Semoga menjawab ya. Dan boleh direct message aja langsung ke aku. Alamat emailmu dan nomor WhatsAppmu. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan. Apa ada chance untuk kita menetap kerja di sana setelah residensi? Kayaknya kalau orang udah berangkat ke sana ya, memang alurnya tuh udah begitu gitu. Kalau chance, opportunity itu ada, pasti ada. Cuman kalau berangkat dari Indonesianya pas kita mau residensi, itu nanti pakai visa kerja deh kalau nggak salah. Tapi kalau untuk persiapannya itu pakai visa student, mahasiswa. Jadi kamu akan dapat visa F1 itu sekitaran 5 tahun. Nah, nanti pas residensinya itu nanti diganti jadi pekerja yang magang. Dan ada sih kesempatan untuk menetapnya. Cuman memang secara Pancasila ya, saya harus mengatakan kalau kita belajar keluar itu untuk kembali lagi ke Indonesia untuk menerapkan ilmu yang sudah kita dapat di luar agar Indonesia menjadi lebih baik. Betul ya? Oke, saya sudah menyampaikan pendapat saya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Tapi kalau saya jadi Anda, of course, saya akan tetap di sana. Oke, ada lagi? Ya, oke sebelumnya untuk Kak Melati dan teman-teman semua, mungkin karena keterbatasan waktu juga, apabila nanti ada tambahan pertanyaan lagi bisa di-share ke grup ya teman-teman, grup WA yang udah dibuat, biar nanti sama Kak Filza dan Kak Ratna bisa dibagi nomornya Kak Melati, kalau enggak bisa di-forwardkan ke Kak Melati. Ya. Ya, kurang lebih kayak gitu deh. Baiklah. Ya, semoga nanti kita ada kesempatan ya buat ketemu ya. Soalnya saya lagi kemarin tanya-tanya juga sama Ratna apakah memungkinkan untuk kita ketemu nih ngadain acara di kampus buat mahasiswa-mahasiswa preklinik di tahun akhir nih seperti tahun ketiga atau tahun keempat kan
lebih enak sebenarnya ya kalau kita ketemu ya. Nanti ada orang dari HMPD-nya ya yang hubungin aku ya. Kak. Baiklah. Oke, kalau begitu, kalau memang mau ditutup oleh host, silahkan. Ya, sebelum ditutup ada penyerahan sertifikat dulu Kak sebagai salah satu reward dan tanda ucapan terima kasih dari kami. Ya, berikut sertifikat kami berikan kepada Kak Melati Aros Putri. Oh, terima kasih. Sama-sama Kak Melati. Kami juga berterima kasih banyak atas ilmu dan informasi yang sudah diberikan barusan ya Kak. Terima kasih banyak ya. Ya, oke, acara selanjutnya penutupan. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Melati dan teman-teman semua atas waktu yang telah diluangkan. Kemudian juga untuk teman-teman semua, terima kasih banyak atas kehadiran dan antusiasmenya dalam bertanya. Dan di sini saya selaku host, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan lainnya yang tidak seharusnya saya perbuat. Di sini saya tutup dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Melati.